Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo al-ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada sore hari ini kita akhirnya bisa kembali lagi melanjutkan pengajian kita, pengajian online, ngaji ilmiah, membaca kitab syarah salah satu usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang tiga prinsip dasar dari seorang muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan terakhir mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang mengenal Rasulullah, kita masih pada poin mengenal Rasulullah. Ini kita masuk pada kisah hijrahnya Rasulullah. Itu kemarin itu sudah, yaitu hijrah adalah berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri iman, negeri yang dimana di sana tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam, pada negeri yang di sana bebas untuk ditegakkan syiar-syiar Islam. Kemudian sebagai penyempurna kemarin beliau menjelaskan hukum atau permasalahan terkait tinggal di negeri kufur atau tinggal negeri yang di sana itu tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam atau negeri kafir lah gitu. Maksudnya tinggal di sana butuh dua syarat. Syarat yang pertama kemarin adalah amnul muqim ala dini. Bahwasanya yang tinggal di sana itu agamanya harus aman. Harus aman dari apa? Dia berarti harus punya ilmu dan harus punya iman. Dan aman dari penyimpangan-penyimpangan yang biasanya memang tersebar di negeri yang di situ bukan negeri kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu, maksudnya negeri yang bukan negeri kaum muslimin mesti di sana banyak kerusakan gitu ya. Terutama dari sisi agama. Itu syarat yang pertama. Kemudian kita masuk pada syarat yang kedua. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullah, asyaratu tsani, syarat yang kedua, seorang itu boleh tinggal di negeri kufur adalah an yatamakkana min idhari dinihi. Ya, an yatamakkana memungkinkan bagi dia min idhari dinihi untuk menampakkan agamanya. Bihaitsu yang mana yaqumu dia bisa menegakkan bisya'airil islami biduni mumani'ain. Dia bisa menegakkan atau melakukan syiar-syiar Islam tanpa ada yang menghalangi. Apa saja minimalnya? Karena kemarin kita sudah ya belajar bahwasanya idharuddin, menampakkan agama itu ada dua. Idharuddin yang esensi gitu, yaitu sholat jamaah, kemudian sholat Jumat, gitu. Sholat Jumat dan sholat jamaah. Itu yang esensi. Terus azan gitu. Pokoknya syiar-syiar Islam yang dia itu sifatnya syiar-syiar Islam yang besar. Nah, yang kedua adalah idharuddin yang sifatnya khusus, yang sifatnya rinci. Yaitu apa? Terang-terangan kita boleh terang-terangan mengungkapkan di publik gitu, bahwasanya cuma agama Islam yang benar. Nah, itu dua jenis idharuddin. Nah, kalau dua-duanya tidak bisa, maka diharuskan untuk pindah dari tempat tersebut. Kemudian
Fala yumna'u min iqamatis sholati wal jumu'ati wal jama'ati in kana mahu man yusolli jama'atan wa man yuqimul jumu'ah. Yaitu tidak ada yang menghalangi dia tidak dilarang dari iqamatis shalah. Satu, menegakkan sholat. Dia kalau mau sholat masih bisa. Masih boleh. Wal jumu'ah. Dia kalau mau ngadain jumatan masih bisa. Wal jamaat. Dia kalau mau sholat jamaah masih bisa. In kana ma'hu man yusolli jama'atan. Jika memang ada orang lain bersama dia untuk sholat jamaah, waman yuqimul jumu'ah, dan ada orang yang menegakkan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan memang syarat-syaratnya banyak ya. Salah satunya ya mustautin itu, kemudian apa namanya itu nanti dibahas di fikih lah ya. Jadi Jumatan itu syaratnya banyak. Jadi kalau dia tidak boleh sholat, mau sholat diusir, kamu ngapain di sini sholat? Pergi. Nah, misalkan begitu. Atau dia nggak bisa sholat jamaah. Kalau mau sholat jamaah dilarang sama orang. Atau kalau mau menegakkan sholat Jumat itu nggak boleh. Maka itu berarti dia tidak boleh tinggal di situ. Ya, kenapa? Karena nggak bisa sholat. Orang mau nggak bisa sholat kok mau tinggal di situ, kan nggak mungkin. Kemudian wala yumna'u minaz zakati wasyami wal haji wa ghairiha min sya'airiddin. Dan juga dia tidak dilarang dari menegakkan zakat, berpuasa, berhaji dan yang lainnya dari syiar-syiar agama. Dia mau, kalau bahasa gampangnya, dia mau zakat masih bisa, mau puasa nggak dipaksa untuk berbuka gitu. Mungkin kan ada beberapa negeri ya di mana di situ orang puasa disuruh berbuka. Nah, itu kacau itu kalau kayak begitu. Nah, dia kalau mampu dan punya dana, maka disyariatkan untuk pindah, untuk hijrah. Kemudian fa in kana la yatamakkanu min dzalika lam yajuzil iqamatu. Dan jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu, dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa zakat, nggak memungkinkan, maka nggak boleh untuk iqamah, untuk tinggal. Kenapa li wujubil hijrati hina itu? Karena wajib hijrah ketika itu. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu, maka wajib hijrah. Qala fil Mughni, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam kitab Al-Mughni, safhah di halaman arba'imi'ah wa sab'ah wa khamsin. Ya, sab'ah wa khamsin, itu 457. Di halaman 457, juz ke-8, fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrah, tentang pembagian manusia dalam hukum hijrah. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ada dua macam orang ditinjau dari wajib atau tidak dia untuk berhijrah. Ahaduha, yang pertama, man tajibu alaih, itu orang yang wajib hijrah. Itu siapa? Orang yang wajib hijrah, wa huwa man yaqdiru alaiha wa la yumkinuhu idharu dinihi. Itu orang yang yaqdiru alaiha, yang mampu untuk hijrah, mampu finansial, mampu fisik, dan mampu untuk tahu jalan. Jadi kemampuannya 3. Finansial artinya dia punya dana, kemudian fisiknya juga memungkinkan, kemudian yang ketiga dia tahu jalan. Dia tahu jalan. Itu dia mampu itu, kemudian wala yumkinuhu idharu dinihi. Dan dia nggak bisa untuk menampakkan agamanya. Bisa memungkinkan untuk menampakkan agamanya. Itu apa? Wala tumakinhu min iqamati wajibati dinihi ma'al maqami bainal kufari. Yaitu dia tidak memungkinkan untuk iqamati wajibati dinihi, untuk menegakkan kewajiban agamanya. Sholat, zakat, puasa, haji, itu kan wajib. Kemudian nggak boleh sama orang, dilarang dia. Kamu kalau tinggal di sini boleh, asalkan nggak boleh sholat. Kamu mau tinggal di sini boleh, tapi orang sini nggak ada yang puasa. Kamu kalau puasa silakan keluar. Misalkan begitu. Maka bersama maqami bainal kufar, dia tinggal bersama orang kafir, fahadza tajibu alaihi al-hijratu, maka wajib atas orang tersebut untuk hijrah. Ya, jadi kalau sudah kondisinya seperti ini, maka wajib hijrah. Syaratnya apa? Dia mampu, dan kemampuan ini tadi, kemampuan finansial,
kemampuan fisik dan kemampuan untuk tahu jalan. Kalau sekarang gampang ya, tapi GPS. Kemudian dia nggak bisa untuk menegakkan agamanya. Dia dilarang sholat, dia dilarang puasa, dia dilarang zakat, nggak bisa untuk mengerjakan agamanya. Maka wajib hijrah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, yang dicabut nyawanya oleh para malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri mereka. Ini kemarin sudah ya ceritanya, saya cerita ini. Ayat ini turun berkenaan orang-orang Islam yang tidak hijrah di zamannya Rasulullah. Tidak hijrah di zamannya Rasulullah. Mereka orang-orang pada hijrah ke Madinah, dia tetap di Mekah. Dia tetap di Mekah. Kemudian ya tahulah di Mekah itu kan manusia, orang Islam kan ditindas ketika itu, makanya Rasulullah kan hijrah. Dia tetap di Mekah, bukan karena nggak punya ongkos, bukan karena memang fisiknya nggak kuat, tapi memang nggak suka. Dia terlalu sayang terhadap hartanya, terlalu sayang terhadap rumahnya dan seterusnya. Kemudian tatkala pecah perang Badar, orang-orang Islam yang tinggal di Mekah ini kemudian dipaksa untuk ikut berperang di pihak orang Mekah. Nah, kalau bahasa kita wajib militer gitu ya. Kena wamil dia. Kena wamil pas perangnya lawan Rasulullah. Mereka nggak bisa ngelawan. Akhirnya ikut perang lawan Rasulullah, ternyata beberapa ada yang terbunuh. Kemudian turun ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dicabut nyawa oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Nah, itu mendolimi diri mereka sendiri itu maksudnya tadi ya, nggak mau hijrah. Qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, keadaan kalian tuh seperti apa? Di Mekah itu kayak apa? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami ini tertindas. Qalu, apa jawaban malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kemudian kalian bisa hijrah ke sana. Kan bumi Allah luas. Di Madinah kalian nggak dilarang untuk sholat, zakat, puasa, nggak dilarang di sana. Bisa di sana. Kalian punya duit, fisiknya kuat, kenapa nggak pindah ke sana kan gitu kan? Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka inilah tempat kembalinya Jahannam, wasaat masiro, dan Jahannam itu seburuk-buruk masiro, tempat kembali. Kata Syekh Soleh, wahada wa'idun syadidun. Ayat ini redaksinya wa'idun syadid. Redaksinya itu ancaman yang keras. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka inilah tempat kembalinya Jahannam. Ini kan redaksinya ancaman. Tapi ya dulu alal wujub. Tapi menunjukkan atas wajib. Menunjukkan atas wajib. Sebentar. Ya. Secara redaksi, secara kata-kata, ayatnya ini bentuknya berita, bentuknya ancaman, bukan perintah, tapi menunjukkan wajib hijrah. Ini namanya kalimatnya khobar, tapi maknanya insya. Kalimatnya maknanya berita, tapi maknanya perintah. Makanya jadinya wajib. Jadi wahada wa'idun syadid. Ini ayatnya bentuknya ancaman, bentuknya berita, ancaman, tapi menunjukkan wajib. Napa? Li'annal qiyama biwajibi dinihi wajibun ala man qadara alaih. Karena al-qiyamah, karena menegakkan kewajiban agama, itu wajibun, itu wajib ala man qadara alaih, atas orang yang mampu. Wal hijratu, sedangkan hijrah min daruratil wajibi, termasuk darurah wajib. Artinya kewajiban yang darurah, wa tatimmatihi,
dan penyempurna dari kewajiban tersebut. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu hal, perhatikan, maka sesuatu hal gitu. Maka sesuatu hal yang sebuah kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan mengerjakan suatu hal tadi, maka suatu hal tadi jadi wajib. Dalam redaksi yang lebih gampang, jika jika A gitu. Jika kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan A, maka A itu jadi wajib. Jika kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan mengerjakan A, maka mengerjakan A itu jadi wajib. Intah. Selesai penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Ini menunjukkan bahwasanya wajib hijrah itu bagi orang yang mampu satu, dan kemudian dia nggak bisa untuk menegakkan syiar-syiar agamanya di sana. Kemudian kata beliau, wa ba'da tamami hadaini syartaini al-asasiyaini tanqasimul iqamatu fi daril kufri ila aqsam. Dan setelah selesai penjelasan dua syarat asas, dua syarat dasar untuk tinggal menetap di negeri kafir, tanqasimul iqamatu fi daril kufri ila aqsam. Maka orang yang tinggal di negeri kufur, di negeri yang di situ ditegakkan syiar-syiar kekufuran, itu terbagi menjadi beberapa jenis. Terbagi menjadi beberapa jenis. Artinya dari segi tujuannya, orang tinggal di sana tuh ngapain? Kan macam-macam. Orang tinggal misalkan di Amerika, jelas. Misalkan di Amerika, itu negeri kekufuran. Atau di Cina, gitu, negeri komunis. Itu ada beberapa alasan. Al-qismul awal, jenis yang pertama, itu an yuqima lidakwati ilal islami wa targhibi fihi fa hadza naun minal jihadi. Yaitu dia tinggal di negeri kekufuran tersebut, tujuannya apa? Lidakwati ilal Islam. Tujuannya untuk berdakwah, untuk mendakwahkan Islam. Wa targhibi fihi, dan memotivasi orang untuk masuk Islam. Kalau bahasa sebelah misionaris gitu ya. Jadi untuk dakwah, ngajak orang masuk Islam, untuk memperkenalkan Islam itu apa? Wahada nau'un minal jihad. Maka ini termasuk jenis atau bagian dari jihad. Wahia fardu kifayatin. Bahkan ini statusnya fardu kifayah. Alaman qadara alaiha, atas orang yang mampu untuk berdakwah. Jadi ini statusnya fardu kifayah. Bisyartin, dengan syarat, ada syaratnya lagi. Bisyartin antatahak toko ad-da'watu. Dengan syarat dakwahnya itu terwujud atau terrealisasi. Artinya dia tinggal di sana memang buat dakwah. Bukan di sana, ya sudahlah, ngomongnya dakwah tapi kerjanya tiap hari pelesir gitu kan. Dakwahnya ya sekali-kali aja, atau enggak. Jadi memang terwujud dakwahnya. Wa an la yujadu man yamna'u minha. Dan tidak didapati man yamna'u minha, orang yang menghalang-halangi dia minha, dari berdakwah. Atau kalau dia dakwah nggak ada yang ngalang-ngalangin. Atau min al istijabati ilaiha, atau menghalang-halangi dari orang menerima dakwahnya dia. Dakwahnya nggak dilarang, tapi kalau ada orang mau masuk Islam dilarang. Tapi kayaknya kalau negara-negara Barat sudah tidak ada yang seperti ini. Insya Allah sudah nggak ada. Kalau negara komunis itu masih, ya, negara komunis itu masih. Cina dan sebagainya kayaknya masih. Tapi kalau negara-negara Barat itu insya Allah sudah tidak ada lah. Lianna da'wata ilal islami min wajibatiddin, karena berdakwah kepada Islam, berdakwah supaya orang masuk Islam itu min wajibatiddin, termasuk kewajiban agama. Wahia thoriqatul mursalin, dan ini juga thoriqah, jalannya para rasul. Faqad amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitablighi anhu,
fi kulli zamanin wa makanin. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bitabligh untuk menyampaikan dari beliau. Fi kulli zamanin wa makanin. Di setiap waktu dan tempat, di mana saja ini tetap berlaku. Zaman modern, sekarang kan zaman modern, orang sudah bisa mengakses informasi. Ya udahlah, nggak usah dakwah. Nggak ada. Justru di zaman semakin modern, dakwah semakin dikencarkan. Wa makanin. Dan di setiap tempat. Semua tempat itu dikasih dakwah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ballighu anni, sampaikanlah dariku walau ayatan, meskipun cuma satu ayat. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu termasuk kewajiban agama, dan ini fardunya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian itu yang pertama, tinggal buat dakwah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, alasan yang kedua orang tinggal di negeri kufar adalah an yuqima li dirasati ahwalil kafirina wa ta'arrufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidah. An yuqima, dia tinggal di sana, tujuannya apa? Li dirasati ahwalil kafirin, untuk mempelajari keadaan orang kafir. Wa ta'arrufi, dan mengenal ala ma hum alaihi, yang mereka kerjakan, mengetahui keadaan mereka. Minal fasadil aqidah, baik berupa kerusakan akidah, kerusakan keyakinan. Antum akan mendapati keunikan-keunikan dari orang-orang kafir. Mereka nggak percaya Tuhan, gitu. Nggak percaya Tuhan sampai nanti pesawatnya mau jatuh. Mereka nggak percaya Tuhan sampai nanti pesawatnya mau jatuh. Cobain aja, pesawat mau jatuh nih, ntar dia pasti langsung itu Tuhan, tapi dia nggak percaya Tuhan. Gitu. Itu diantara keunikan manusia ya. Min fasadil aqidah, dari kerusakan akidah. Kemudian wabutlani ta'abbud, dan batilnya ta'abbud, peribadatan, bentuk peribadatan. Bentuk peribadatan. Orang-orang kafir itu nanti antum akan dapati macam-macam lucu-lucu, aneh-aneh. Gitu. Wanhilalil akhlak, dan juga inhalil akhlak, kerusakan akhlak. Kemudian wa faudawiyatis suluk, dan faudawiyatis suluk, faudawiyah ya, faudawiyah itu ya rusak, rusuh, suluk akhlak. Tujuannya apa? Kita kok kayaknya kurang kerjaan gitu ya, ngeliatin orang-orang, oh ini ibadahnya begini, akhlaknya begini, tindak tanduknya begini, kemudian keyakinannya begini. Supaya apa? Supaya liyuhadziran nasa, supaya dia memperingatkan orang-orang minal ightirari bihi, dari ightirar, tertipu dengan mereka. Kadang-kadang orang ini kalau bahasa kita mental inlander gitu kan. Oh, ini orang barat, orang kulit putih, orang bule, kayaknya bagus, tapi ternyata tidak seperti itu. Mereka banyak sekali lubang-lubang besar dalam peradaban. Kalau bahasanya para peneliti di Institut Islamic Health itu, bahwasanya yang namanya peradaban, namanya kehidupan, itu kan dia tidak lahir dari ruang kosong. Kenapa sih orang-orang barat, orang-orang di Eropa itu mereka mendukung orang telanjang di publik, tapi melarang orang pakai cadar di publik? Kan aneh ya? Kan aneh. Itu terjadi betul ya, Jadi orang-orang kalau bahasa itu Buddhis gitu, mereka mau telanjang di publik itu nggak akan dilarang, bahkan dilindungi undang-undang. Bahkan parade LGBT itu dilindungi di sana. Tapi begitu ada orang pakai burka, itu akan dilarang. Itu kayak gitu kan, sesuatu yang nggak masuk akal. Kok bisa seperti itu? Nah, keyakinan seperti itu
itu kan tidak lahir dari ruang kosong. Itu kan peradaban, itu cara sistem berpikir. Itu namanya sistem berpikir. Oh, orang Barat kok mikirnya kayak gitu. Cara mikir kan nggak lahir dari ruang kosong. Pasti ada ajaran yang mendasari itu. Ada ajaran yang mendasari itu, kemudian lahir pemikiran-pemikiran, hasil-hasil dari pemikiran yang aneh-aneh seperti tadi. Nah, orang yang tinggal di sana itu biasanya nanti dia akan tahu, oh ternyata itu sebabnya ini, oh sebabnya ini, sebabnya apa namanya, kenapa lahir pemikiran dari akar pemikiran ini dan seterusnya. Nah, supaya apa? Supaya orang itu nggak tertipu dengan mereka, nggak tertipu dengan mereka. Seolah-olah kayaknya peradabannya maju, tapi ternyata tidak. Kemudian wayubayina lil mu'jibina, lil mu'jabin ya, wayubayina lil mu'jabina bihim haqiqata halihim, dan menjelaskan bagi orang yang takjub terhadap mereka itu hakikat yang sebenarnya dari keadaan mereka. Wahadil iqamatu naun minal jihadi aidan, dan tinggal yang seperti ini juga termasuk jihad. Lima yatarattabu 'alaiha minat tahdhiri minal kufri wa ahlihi. Karena apa? Karena konsekuensinya gitu. Konsekuensinya itu bisa diterapkan kepada berupa tahdzir, peringatan, memperingatkan orang minal kufri, dari kekufuran, wa ahlihi, dan pelakunya. Dari kekufuran dan pelakunya. Al mutadammini, yang mengandung gitu, yang mengandung litarghibi, untuk mengajak orang fil islami wa hadi, kepada agama Islam dan petunjuk Islam. Pada agama Islam dan petunjuk Islam. Itu ada buku bagus ya. Buku bagus tulisannya Dr. Adyan Husaini, judulnya Wajah Peradaban Barat. Ya, silakan teman-teman, itu bahasa Indonesia, tulisannya orang Indonesia juga, Dr. Adyan Husaini. Judulnya Wajah Peradaban Barat. Jadi teman-teman bisa paham, oh kenapa sih Barat itu kok kayak gitu gitu. Itu tidak lahir dari ruang kosong. Tidak lahir dari ruang kosong. Kenapa? Li'anna fasadal kufri dalilun ala sholahil Islam. Karena fasadal kufri, rusaknya kekufuran. Rusaknya kekufuran. Kekufuran berarti semua di luar Islam. Itu kekufuran. Itu dalilun. Itu adalah dalil petunjuk ala sholahil Islam. Atas benarnya agama Islam. Kama qila, sebagaimana ada orang yang mengatakan, bididdiha tatabayyanul asya. Bididdiha, dengan menjelaskan lawannya, tatabayyanul asya'u. Sesuatu itu bisa menjadi jelas. Jadi salah satu metode untuk menjelaskan hakikat sesuatu itu dengan menjelaskan lawan atau kebalikan. Kalau diterapkan, oh kekufuran itu kenapa rusak ya? Karena kekufuran dia. Berarti itu menunjukkan lawannya kekufuran itu benar. Yaitu apa? Agama Islam. Begitu maksudnya. Lakin akan tetapi labudda min syartin, tapi juga wajib dengan syarat. Yaitu apa? An yatahaqqaqa muraduhu. Tujuannya dia itu bisa terwujud, tercapai. Artinya ketika dia melakukan penelitian itu tercapai. Biduni mafsadatin a'dhama minhu. Tanpa adanya kerusakan yang lebih besar. Dia tinggal di situ, dia bisa melakukan penelitian tentang peradabannya orang kafir gitu ya, dia pelajari, oh peradabannya mereka tuh seperti ini, kenapa bisa seperti, oh gara-garanya ini. Pemikirannya dipelajari, itu terwujud, tujuannya terwujud tanpa muncul kerusakan yang lebih besar. Tanpa muncul kerusakan yang lebih besar. Fa'illam yatahaqqaq muradu. Kalau tujuannya nggak tercapai, tujuannya dia nggak tercapai. Maksudnya bagaimana? Bi'an muni'a, dengan dia dilarang min nashri mahum alaih, untuk menyebarkan apa yang dia dapat. Dia dilarang, habis meneliti gitu, hasil penelitiannya itu dilarang untuk disebar mahum alaih, yang sedang mereka kerjakan. Dilarang. Oh, kamu mau menyebarkan bahwasanya peradaban barat, misalkan peradaban barat itu rusak, nggak boleh diambil, misalkan begitu. Wa tahdhiri minhu, atau atau diperingatkan darinya, atau dilarang dari memperingatkan darinya. Apa? Ini saya agak-agak
nggak connect. Ini atafnya kemana? Oh, ke sini ya. Wa tahdhiri minhu, atau dilarang dari memperingatkan orang, minhu, dari kerusakan mereka. Fala faidata min iqamatihi, maka tidak ada faedah dari tinggal di sana. Itu yang pertama. Berarti tujuannya nggak tercapai ya, Dia mau meneliti nggak bisa. Bisa meneliti, tapi hasilnya nggak boleh disebarkan, dilarang untuk disebarkan. Atau dia dilarang untuk memperingatkan orang dari kerusakan peradaban sana misalkan, maka nggak ada faedahnya. Fa'in tahaqqaqa muradu, kalau seandainya tujuannya tercapai, ma'a mafsadatin adzama, tapi muncul kerusakan yang lebih besar. Mitlu, contohnya misalkan an yuqabilu fi'lahu. Contohnya misalkan perbuatannya itu dibalas, perbuatannya dia itu dibalas bisa bil Islam, dengan orang itu mencela Islam. Dia tinggal di sana melakukan penelitian, kenapa sih peradaban, misalkan kita ambil peradaban barat gitu, peradaban barat itu begini, kemudian boleh terwujud, tapi gara-gara itu orang kemudian membalas dengan dicela Islam. Islam dicela, oh kamu itu memang Islam benar kan gitu kan. Wa rasulil Islam, atau rasulnya orang Islam. Wa immatil Islami, atau imam-imam orang Islam, ulama-ulama Islam. Wajibal kafu, maka wajib untuk berhenti. Wajib untuk berhenti maksudnya berhenti dari apa? Berhenti dari tidak. Diam, stop. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, wala, dan janganlah tasubbu, kalian mencela alladzina yad'una min dunillah, orang-orang atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini larangan untuk mencela objek sesembahan orang lain, agama lain. Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Fayasubbu, maka dengan sebab itu nanti mereka akan memaki Allah, akan menghina Allah, adwan, dengan lebih parah, dengan melampaui batas, bighairi ilm, tanpa ilmu. Nah, bighairi ilmin ini namanya sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah itu sifat yang pasti melekat. Sifat yang pasti melekat itu maksudnya bagaimana? Oh, kalau mencela Allah tapi pakai ilmu boleh gitu. Yang enggak. Bighairi ilmin ini pasti melekat. Yang namanya mencela Allah itu pasti tanpa ilmu. Enggak mungkin dengan ilmu. Maksudnya begitu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Demikianlah kami hias-hiasi, kami buat indah bagi setiap umat, bagi setiap orang, amalahum, perbuatan mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Rabb mereka lah marji'uhum, tempat kembalinya mereka, fayunabbi'uhum, dan Allah akan memberitahukan kepada mereka. Allah akan memberi naba, memberitakan kepada mereka bima kanu ya'malun, dengan semua yang dulu pernah mereka kerjakan. Jadi kalau seperti itu maka berhenti. Kemudian yang terakhir mungkin ini, fayusbihu hadza, yang mirip dengan ini yaitu an yuqima fi bidadil kufri, yaitu orang tinggal di negeri kekufuran, diakuna ainan lil muslimin, yang supaya jadi mata-mata untuk kaum muslimin. Spionase. Ya, spionase itu biasa di semua negara, itu saling menyadap, itu biasa ya. Jangan dikira zaman modern udah gak ada mata-mata, nggak mungkin. Sekarang itu semua saling menyadap, saling memata-matai. Jadi dia tinggal di negeri kekufuran supaya menjadi mata bagi kaum muslimin. Liya'rifa ma yudabbiruhu. Supaya apa? Supaya dia mengetahui ma yudabbiruhu lil muslimin. Hal-hal yang akan mereka persiapkan untuk orang Islam. Minal makaidi, berupa makar-makar, fayahdharuhumul muslimun, maka orang Islam pun bisa menjadi waspada terhadap mereka.
Kama arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Hudzaifah bin Yaman ilal musyrikin, ke orang-orang musyrik, fi ghazwatil Khandaq, ketika terjadi perang Khandaq, liya'rifa khabarahum, supaya mengetahui kabar atau berita dari orang-orang kafir. Jadi saling mengirim spion atau mata-mata begitu. Baik, ini dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sudah masuk waktu Isya. Yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua atasnya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.